Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang present continuous tense. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa yang dinamakan present continuous tense. Nah, present continuous tense merupakan tense bentuk yang menunjuk pada tindakan yang sedang berlangsung. Nah, tense ini juga bisa dikenal dengan sebutan present progressive tense karena tense ini bisa digunakan untuk menjelaskan sesuatu tindakan yang mungkin bisa dilakukan di masa kemudian. Nah, pada intinya present continuous tense menunjukkan sebuah kejadian atau kondisi yang sedang terjadi sekarang, yang rutin terjadi, sering terjadi, dan dapat dilakukan atau berlanjut ke masa kemudian. Nah, sekarang kita belajar melalui contoh-contohnya. Nah, ini di sini ada beberapa contoh dari kalimat yang menggunakan present continuous tense. Yang pertama yaitu dalam situasi di mana suatu kejadian tengah berlangsung. Contohnya, Mr. Tommy is making design of the house. Nah, ini merupakan contoh pertama, di mana contoh ini dalam keadaan atau dalam situasi ketika kejadian sedang berlangsung. Nomor 2, situasi di mana suatu kejadian sudah direncanakan dan pasti untuk terjadi di masa kemudian. Nah, contohnya, the class will start at 8 AM tomorrow. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya kelas akan dimulai pada jam 8 besok. Ini kan sesuatu yang pasti terjadi. Maksudnya ini sudah direncanakan dan sudah dijadwalkan dan pasti akan terjadi di jam 8 besok. Seperti itu. Nomor 3, situasi di mana sebuah perubahan atau perkembangan sedang berlangsung untuk waktu yang lama. Contohnya, my parent is getting older. Nah, ini yang ketiga, situasinya di mana ada sebuah perubahan atau perkembangan yang sedang berlangsung dalam waktu yang lama. Sedang berlangsung dalam suatu yang lama. Contohnya itu, my parent is getting older. Setelah belajar contoh, kita masuk ke rumus untuk membuat kalimat bentuk present continuous tense. Berikut adalah formula atau rumus yang bisa digunakan untuk membuat kalimat dalam bentuk present continuous tense. Yang pertama, kalimat positif. Nah, untuk membentuk kalimat positif dari present continuous tense adalah subject plus to be, bisa am, is, are, plus verb ing plus object. Contohnya, she is doing her homework now. Yang kedua, kalimat negatif. Untuk membentuk kalimat negatif yang perlu dirumuskan adalah subject plus to be plus not plus verb ing plus object. Contohnya, she is not doing her homework now. Nah, perbedaan dari kalimat pembentukan kalimat positif dan negatif ini terletak pada kalimat negatif yang ditambahi dengan not, ya karena memang kalimat negatif. Yang ketiga,
adalah kalimat tanya. Untuk membentuk kalimat tanya yang perlu dirumuskan adalah to be plus subject plus verb ing plus object. Contohnya, is she doing her homework now? Beberapa bentuk dari present continuous tense. Yang pertama ada bentuk to be. Bentuk to be dibagi menjadi dua, yaitu tunggal dan jamak. Untuk bentuk to be tunggal ada I am untuk kata ganti orang pertama, you are untuk kata ganti orang kedua, he, she, it, is untuk kata ganti orang ketiga. Selanjutnya, bentuk to be yang berupa jamak. Yang pertama ada we are untuk orang pertama, you are untuk orang kedua, dan they are untuk orang ketiga. Yang kedua ada bentuk kata kerja ditambah dengan ing atau verb ditambah ing. Contohnya, go ditambah ing menjadi going, read ditambah ing menjadi reading, cook ditambah ing menjadi cooking. Yang ketiga adalah keterangan waktu. Keterangan waktu digunakan dalam present continuous tense untuk menunjukkan suatu rencana. Contohnya, just, still, now, right now, at the moment, dan tomorrow. Di bawah ini sudah terdapat contoh present continuous dengan menggunakan kata keterangan waktu. Contohnya, I am eating my pizza now. Nah, kata now menunjukkan keterangan waktu bahwa makan pizza pada saat ini juga. Selain itu, tense ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan sebuah kegiatan yang menjadi rutinitas sementara dengan menggunakan keterangan waktu seperti this week, this day, this month, dan lain sebagainya. Present continuous dan digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang sedang berlangsung sekarang ketika peristiwa lain terjadi. Nah, jadi present continuous tense ini hanya menekankan pada kata sedang. Contohnya, they are reading books when I enter the room. Yang artinya mereka sedang membaca buku ketika saya memasuki ruangan. Di sini terdapat kata ketika, they are reading books. Mereka sedang membaca buku. When I enter the room, ketika saya masuk ruangan. Keberadaan objek tidak harus ada. Jadi, kalimat present continuous tense tidak harus memiliki objek pada susunan kalimatnya. Bisa juga present continuous tense tidak menyertakan objek dalam suatu kalimat. Contohnya, she is being angry. Selanjutnya ada pertanyaan WH atau WH question. Untuk membentuk WH question, tambahkan kata WH.
what, where, when, who, dan lain sebagainya. Ubah posisi subjek dan to be dan tambahkan tanda tanya. Contohnya, where is she cooking? Where is she cooking? Who is cooking in the kitchen? When is the cooking in the kitchen? Kata-kata kerja yang menyatakan perasaan atau berhubungan dengan panca indera seperti know, like, mean, believe, feel, forget, hate, need, dan lain sebagainya tidak perlu ditambahkan ing. Misalnya, I like sushi.